Dalam tesis 4, Wittgenstein menjelaskan bahwa memang ini dalam tesis 4, Wittgenstein menjelaskan bahwa memang tugas filsafat itu mengklarifikasi bahasa apapun, bahasa filsafat, bahasa ilmu. Dapat klarifikasi kan dari bahasa Inggris clarification, yakni menjernihkan, clear. Jadi berfilsafat itu pada dasarnya menjernihkan bahasa, sehingga bahasa itu dapat dipikirkan. Jika kita menghadapi bahasa yang tidak dapat kita pikirkan, maka nanti akan sampai pada poin kedua. Ya. Filsafat apa? Bahasa harus dapat dipikirkan dengan cara klarifikasi. Ketika dia setelah diklarifikasi masih jelimet, ya dia terjebak dalam posisi yang tidak usah dibicarakan. Wittgenstein juga mengatakan bahwa keseluruhan filsafat pada dasarnya adalah kritik terhadap bahasa. Filsafat apapun sebenarnya kritik terhadap bahasa apapun. Misalnya filsafat politik berarti kritik terhadap bahasa politik. Filsafat hukum berarti kritik terhadap bahasa hukum. Filsafat budaya kritik terhadap bahasa budaya. Jadi semua filsafat adalah kritik terhadap bahasa. Dan karena juga dia mengatakan filsafat bukan teori, karenanya tidak bisa dihafal. Tadi yang kamu catat itu sebenarnya tidak bisa dihafal, tapi harus menjadi aktivitas dalam memperjelas proposisi. Jika kamu dapat memperjelas proposisi orang lain atau proposisi dirimu sendiri, kamu sedang berfilsafat dalam banyak sekali aktivitas, bukan berteori. Juga ia mengatakan bahwa melalui aktivitas klarifikasi bahasa itu, kita sedang melakukan terapi terhadap bahasa dan terapi terhadap kehidupan. Karena kehidupan ini jadi sakit. Ketika kita mampu berpikir jernih, kita diselamatkan dari kehidupan yang membuat kita tersiksa ini. Nah, dia juga menyampaikan, masih di poin keempat, ada 4 hal yang tidak bisa dijelaskan melalui bahasa. Pertama adalah subjek yang dimaksud adalah pengguna bahasa. Kita tidak mungkin menjelaskan subjek karena subjek sedang menjelaskan kesubjekan melalui bahasa. Analoginya, ketika kalian sekarang menatap saya dengan mata kalian, apakah kalian dapat menatap mataku yang sedang menatap saya? Ya. Jadi sesuatu yang sudah digunakan, tidak mungkin bisa kalian bahas. Sama dengan subjek. Kemudian yang keduanya, kematian. Kematian tidak bisa dibicarakan karena kematian adalah batas bahasa. Orang di dalam kematian tidak bisa berbahasa seperti kita dalam kehidupan ini. Tidak mungkin ada penjelasan tentang kematian, kecuali ada orang sudah puluhan tahun mati, dikuburkan atau dibakar, hidup lagi, dan dialah yang punya hak cerita tentang kematian seperti apa. Dia pun seorang itu tidak cukup karena kematian kan banyak di dalam oleh mereka yang mati. Mungkin ada yang bilang bangkit lagi, saya bilang, oh aku mati enak banget. Ada yang bilang aku disiksa terus dalam tubuh dan lain-lain. Jadi kematian definisi lebih banyak. Tapi sejauh tidak ada orang yang hidup lagi, tidak ada penjelasan tentang kematian. Sisanya adalah omong kosong. Yang ketiganya, yang tidak bisa dijelaskan lagi melalui bahasa adalah Tuhan. Karena bahasa yang kita maksud adalah bahasa kita, sedangkan Tuhan tidak memakai bahasa kita. Jadi kita tidak mungkin menjelaskan Tuhan, karena bahasa kita dan Tuhan berbeda. Tuhan kata Wittgenstein tinggal di satu tempat yang mana tinggi, tidak bertetangga dengan kita. Kita tidak bisa sok tahu tentang Tuhan, karena Tuhan ada di tempat sendiri. Kadang-kadang kalau kita kan inginnya melibatkan Tuhan dalam urusan apapun. Ada santrinya juga dalam ceramahnya bertanya, terus bolehkah kita meminta Allah untuk
Boleh tidak kita meminta Tuhan, ya Tuhan, tolong si pacar saya jangan sombong begitu, nggak bisa. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mengubah diri kita supaya kuat disombongi orang. Kan kita tidak mungkin mengubah sikap orang, tapi hanya mungkin mengubah sikap kita. Misalnya kamu sering dibaik orang, susah kan mengubah orang itu. Satu-satunya cara adalah kamu kuat dibaik orang itu. Makanya kata Gus Bahar, bahkan kalau kalian suami istri, terus suami bilang, ya Allah, tolong sih istri saya ajaran begitu. Kata Gus Bahar, Allah, kenapa keluarga aku minta-minta Tuhan terlibat? Harusnya buatlah diri kamu kuat mencari istrimu. Tahu istri Anda adalah istri dunia. Tapi ini kritik bahwa kita itu sering melibatkan apapun Tuhan dalam urusan kita. Kita sering melibatkan Tuhan dan urusan apapun kehidupan kita sehari. Sampai sakit saja, kalau kita pilot, ya mungkin Tuhan ingin saya jalan cermin, sedangkan cermin memantulkan yang lain. Cermin dapat memantulkan apapun, tapi mungkin kan cermin memantulkan dirinya sendiri. Tidak, karena itu bahasa selamanya tidak dapat dijelaskan bahasa, karena bahasa sekarang kita gunakan. Itu lagi kayak seperti cermin. Di situ orang nah, bukankah dari tadi kita bicara bahasa dengan bahasa? Oke, Inggrisnya sadar itu. Makanya kalau penutupnya, tendanglah tangga yang sudah kupinjamkan buatmu itu. Kamu sudah sampai kepada titik dia. Tendanglah tangganya. Kamu sudah ketinggian karena tidak perlu tangga lagi. Untuk menyadari bahwa ya memang sejak tadi aku bicara tentang bahasa dengan bahasa. Tapi kamu sudah sampai pada puncak pemikiran itu. Sekarang tendang saja bahasa. Yang penting kamu sudah kamu butuh perangkat bahasa Anda itu sampai pada ilmu yang dia maksudkan. Dan sampai apa kamu masih mau tanyanya? Tanya lagi lah. Kamu dari atas. Ya. Sekarang yang kelima. Ini yang kelima. Proposisi adalah kebenaran dari proposisi elementernya. Proposisi adalah kebenaran dari proposisi elementer. Proposisi adalah kebenaran dari proposisi elementer. Apa itu proposisi elementer? Proposisi adalah kebenaran dari proposisi elementer. Proposisi elementer itu adalah yang menyusun proposisi utama. Kamu tahu bahwa setiap paragraf, kalau membayangkan ada sebuah proposisi yang mainnya sama satu paragraf, maka dalam satu paragraf itu terdapat proposisi lainnya yang menyusun kebenaran proposisi tersebut. Ketika ada proposisi yang menyalahi logikanya, maka seluruh proposisi tadi menjadi tidak logis atau rusak. Contoh, misalnya saya membuat kalimat panjang. Pak Arif punya 18 ekor kucing. Satu di antaranya bersayap. Kacau. Loh, Pak Arif ngomong kucing atau ngomong ayam? Atau burung? Padahal dari ada satu kata sayap. Seberapa pendek pun kalimat saya jika mengandung kata yang di luar proposisi utamanya, maka dia menghancurkan. Kamu tadi sama kalau ada di mati, makanya jangan pakai pintu yang ada. Kamu kan membunuhnya. Kamu sebenarnya loh. Kamu matikannya kamu sadis banget.
Waktunya bagian 8. Iya. Ada yang punya sampai detik. Punya Pak. Dia tuh tiap pagi kita sampai sini. Saya lupa. Sudah pergi belum? Sudah lupa.